Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Khairuddin, NIM 3022311019 dari kelas 23 MN2. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan tentang rasio keuangan dari laporan keuangan perusahaan Diamond Food Indonesia Tbk, yaitu perusahaan makanan dan minuman yang ada di Indonesia. Bagaimana untuk penjelasannya? Cek this video. Nah, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu PT Diamond Food Indonesia Tbk. PT Diamond Food Indonesia Tbk ini merupakan perusahaan makanan minuman yang didirikan pada tahun 1995 di Tangerang. Melalui anak perusahaannya, perusahaan produksi produk susu, panganan, daging, dan makanan laut. Produk-produk tersebut dijual melalui retail di pasar modern, pasar tradisional, layanan makanan, toko retail, dan platform e-commerce lainnya. Perusahaan ini awalnya didirikan dengan nama PT Jaya Murni Tritunggal, yang berdasarkan akta perseroan terbatas PT Jaya Murni Tritunggal nomor 1 tanggal 3 Februari 1995, yang kemudian mengganti nama atau merubah namanya dari PT Jaya Murni Tritunggal menjadi PT Diamond Food Indonesia berdasarkan Akta Risalah Rapat nomor 13 tanggal 17 November 2016. Nah, jadi nanti kita akan mencari beberapa rasio, yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio pasar di dalam laporan keuangan PT Diamond Food Indonesia Tbk dalam jangka waktu 3 tahun, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Langsung saja kita yang pertama, yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal, maupun penjualan. Nah, rasio profitabilitas ini ada 3 nantinya kita akan cari. Yang pertama ada ROA atau Return on Assets, yang kedua ada ROE, Return on Equity, dan yang ketiga ada ROI, Return on Investment. Kita mulai dari yang pertama dulu, Return on Assets. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. ROA menunjukkan tingkat efisiensi aktiva. Jadi semakin tinggi ROA, semakin efisien atau semakin bagus cara perusahaan untuk menghasilkan laba atau memutar aset mereka. Ya, jadi untuk rumus ROA adalah laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Karena nanti akan dijadikan persen, maka seluruh rumus untuk pencarian rasio itu akan dikali 100%. Bisa kita lihat ROA ini sudah ada hasilnya ya. Hasil dari perhitungan dari laporan keuangan yang sudah saya cari kemarin di IDX ya, dalam jangka waktu 3 tahun. Laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Maka bisa kita peroleh ROA di tahun 2021 yaitu 5,78%. ROA di tahun 2022 5,70%. Dan ROA di tahun 2023 yaitu 5,86%. Bisa kita lihat di sini ROA di tahun 2021 yaitu 5,78%, dan ketika di tahun 2022 menjadi 5,70%, yaitu ya jadi mengalami penurunan ya 0,08%, yang artinya pada saat itu perusahaan kurang efisiensi dalam menggunakan aktiva-aktivanya. Namun di tahun 2023 kembali meningkat, yaitu menjadi 5,86%, yang artinya penjualan yang laba dihasilkan itu meningkat dari seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ROE, yaitu Return on Equity. Return on Equity ini mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. ROE ini mencerminkan efisiensi modal sendiri. Jadi masih sama seperti Return on Asset, tapi yang dibedakannya itu kalau ROA itu menggunakan asetnya. Nah, untuk ROE ini
menggunakan modal itu atau equity-nya. Untuk rumusnya masih sama, hanya diganti yaitu laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Bisa kita lihat di sini itu ROE di tahun 2021, 2022 dan 2023. ROE 2021 yaitu 7,25%, ROE di tahun 2022 7,24% dan ROE di tahun 2023 yaitu 7,21%. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di 3 tahun tersebut ROE mengalami penurunan, yang artinya penggunaan modal dalam menghasilkan laba yaitu kurang efisien. Jadi seharusnya perusahaan itu harus menggunakan modal itu lebih efisien lagi, bisa ditingkatkan lagi di tahun ke depan, di tahun 2024-nya. Karena semakin tinggi rasionya, maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan modal untuk menghasilkan labanya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu Return on Investment atau ROI. ROI ini mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto atau laba bersih. Rumusnya hampir sama seperti tadi, yaitu ROI sama dengan laba bersih dibagi investasi dikali 100%. Nah, untuk ROI di laporan keuangan perusahaan Diamond Food Indonesia itu tidak dicantumkan investasinya. Jadi saya tidak bisa menghitungnya karena ya kalau investasi nggak ada itu ROI-nya menjadi 0% karena tidak ada yang tercatat di laporan keuangan Diamond Food Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek atau lancar yang jatuh tempo kurang dari setahun. Di rasio likuiditas ini ada 3 juga. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada quick ratio, dan yang ketiga ada cash ratio. Kita mulai dari current ratio dulu. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Secara umum, semakin tinggi rasio lancar perusahaan dan semakin liquid pula perusahaan tersebut. Untuk mencari CR, yaitu menggunakan aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Bisa kita lihat di sini aset lancar, kewajiban lancar dan hasilnya di tabel berikut. Bisa kita lihat di sini yaitu di tahun 2021 itu 358,36%, di tahun 2022 yaitu 325,81% dan di tahun 2023 yaitu 355,75%. Bisa kita lihat di sini di tahun 2021 ke 2022 itu yaitu menurun. Kenapa menurun? Ya kemungkinan dikarenakan di sini dicatat yaitu kewajiban lancarnya meningkat. Namun aset lancarnya juga meningkat, tetapi tidak sebanding. Makanya rasio kemampuan bayar utangnya mungkin sedikit menurun, tetapi masih tinggi karena masih di atas 300. Dan kembali ke tahun 2023, yaitu aset lancarnya meningkat dan kewajiban lancarnya menurun, makanya kembali meningkat rasio current ratio-nya, yaitu di angka 355,75%. Nah, yang selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio merupakan pengukuran kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva yang lebih lancar atau tidak termasuk persediaan yang dimiliki. Jadi untuk mencari quick ratio ini yaitu aset lancar dikurangi persediaan perusahaan dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Ya, jadi di sini aset lancar dan persediaannya sudah saya kurangi ya. Kita bisa lihat sini. Dan ini semua dalam bentuk jutaan rupiah. Untuk hasilnya yaitu di tahun 2021 berjumlah 230,29%, di tahun 2022 178,11%, dan di tahun 2023 yaitu 171,80%. Nah, bisa kita di sini ya teman-teman. Di ketiga tahun tersebut semuanya mengalami penurunan.
dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan, dan di tahun 2022 ke 2023 itu mengalami penurunan juga. Nah, mengapa rasio ini bisa menurun? Bisa kita lihat di aset lancar bisa kita lihat di total aset lancar dikurangi persediaannya ini. Di 3 tahun ini tersebut mereka juga ikut menurun dari 2,5 ke 2,3, dan di tahun 2020 bahkan menyentuh 1,9. Nah, hal tersebut membuat rasionya ini juga ikut menurun karena tidak sebanding dengan kewajiban lancar atau utangnya. Maka perusahaan tersebut lebih sulit nantinya akan membayar utangnya ini jika aset lancarnya juga ikut menurun. Makanya rasionya juga ikut menurun karena kemampuan perusahaannya juga dalam membayar utang lancar tersebut ikut menurun. Nah, yang ketiga ada cash ratio. Cash ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan menggunakan kas dan surat berharga yang dimiliki atau aktiva paling lancar. Peningkatan cash ratio juga menunjukkan pertanda membaiknya kinerja keuangannya. Ya, jadi untuk menghitung cash ratio ini menggunakan kas plus setara kas, yang juga menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Untuk rumusnya yaitu kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, untuk hasilnya ini di tahun 2021 ada 107,82%, di tahun 2022 ada 78,19%, dan di tahun 2023 ada 46,99%. Bisa kita lihat teman-teman ya, untuk cash ratio perusahaan Diamond Food Indonesia ini sangat menurun secara signifikan dari 107 ke 78 dan dari 78 ke 46, yang kemungkinan perusahaan sedang mengalami gangguan di keuangan mereka. Nah, yang selanjutnya ada rasio leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan. Nah, di rasio leverage ini ada dua, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio, DAR dan DER. Yang pertama ada DAR. DAR itu mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Debt to asset ratio menunjukkan besarnya risiko keuangan. Semakin tinggi nilai DAR, semakin berisiko suatu perusahaan dari sisi keuangannya. Untuk mencari DAR itu ada rumusnya, itu total utang dibagi total aset dikali 100%. Bisa kita lihat di sini ya teman-teman, untuk hasil DAR-nya di tahun 2021 yaitu 20,29%, di tahun 2022 yaitu 21,33%, dan di tahun 2023 yaitu 18,63%. Dari ketiga hasil tersebut, di tahun 2022 perusahaan mengalami peningkatan rasio yaitu 21,33%, yang artinya sangat berisiko perusahaan tersebut di sisi keuangannya di tahun tersebut. Akan tetapi di tahun 2023 DHR-nya mengalami penurunan menjadi 18,63%. Hal tersebut juga bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Di total asetnya itu mengalami peningkatan menjadi 7,1, dan total utangnya mengalami penurunan dari 1,4 menjadi 1,3, yang artinya perusahaan mengalami peningkatan di bagian keuangan dibanding utangnya. Nah, yang selanjutnya ada debt to equity ratio, yaitu menunjukkan proporsi ekuitas dalam menjamin hutang total. DER juga menunjukkan besarnya risiko keuangan. Semakin tinggi nilai DER, semakin tinggi risiko perusahaan mengalami kebangkrutan. Ya. Nah, untuk rumusnya yaitu total utang dibagi total ekuitas dikali 100%. Bisa kita lihat di sini di hasil DER di tabel,
Ya, di tahun 2021 yaitu 25,46%, di tahun 2022 yaitu 27,11%, dan di tahun 2023 yaitu 22,89%. Bisa kita lihat yaitu hasilnya mengalami peningkatan di tahun 2022 dan mengalami penurunan juga di tahun 2023. Kurang lebih hampir sama dengan DAR. Ya, kemungkinan dikarenakan hutangnya yang meningkat di tahun 2022, maka rasio debt to rasionya itu juga ikut meningkat. Karena di tahun 2022 ini sama seperti DAR, itu total hutangnya meningkat. Ya. Perbandingannya dengan aset maupun ekuitasnya ini tidak sebanding atau semakin tinggi lah resikonya di bagian keuangan mereka. Nah, untuk di DER ini resikonya itu ke modal, karena ini merupakan perbandingan utang dengan perbandingan modal yang dimiliki perusahaan. Jadi untuk di tahun 2022 ini mengalami peningkatan dikarenakan total utangnya juga ikut meningkat. Akan tetapi sini sebenarnya ekuitasnya juga meningkat. Namun perbandingannya tetap menunjukkan peningkatan di rasionya. Tetapi di tahun 2023 ini mengalami penurunan, yang artinya modalnya meningkat dan utangnya menurun. Maka semakin bagus atau semakin menurun resiko perusahaan di bagian keuangan mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Nah, rasio aktivitas ini ada dua. Yang pertama total assets turnover, dan yang kedua ada current assets turnover. Yang pertama saya akan bahas dulu total assets turnover. Total assets turnover ini mengukur efektivitas seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi total assets turnover, semakin efektif operasional perusahaan tersebut. Untuk mencarinya, yaitu penjualan bersih dibagi total aset dikali 100%. Bisa kita lihat di sini teman-teman hasilnya. Itu di tahun 2021 ada 0,30%, di tahun 2022 ada 0,34%, dan di tahun 2023 ada yaitu 0,35%. Nah, di 3 tahun ini mengalami peningkatan, walaupun sedikit, tetapi hal ini sangat berdampak pada perusahaan, yaitu mengalami peningkatan di bagian operasional mereka atau penjualan mereka. Bisa lihat di sini penjualan bersih mereka mengalami peningkatan di 3 tahun, dan total aset mereka juga mengalami peningkatan di ketiga tahun tersebut. Yang artinya perusahaan ini di tingkat penjualannya bagus, bisa dikatakan bagus. Nah, yang kedua yaitu rasio perputaran aset lancar atau current asset turnover, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari aset lancar mereka. Semakin tinggi rasionya, semakin banyak penjualan yang dihasilkan dari aset lancar. Nah, rumusnya itu penjualan bersih dibagi aset lancar dikali 100%. Bisa kita lihat di sini untuk hasilnya, yaitu di tahun 2021 0,48%, di tahun 2022 yaitu 0,54%, dan di tahun 2023 yaitu 0,61%. Di ketiga tahun tersebut juga mengalami peningkatan. Ya, walaupun di aset lancarnya di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2022 dan di tahun 2023. Akan tetapi penjualan bersihnya sama seperti yang di total asset turnover, yaitu mengalami peningkatan. Yang artinya perbandingan mereka juga ikut meningkat. Jika dijadikan persen seperti ini, 0,48 ke 0,54, dan dari 0,54 ke 0,61. Yang artinya penjualan perusahaan terhadap aset lancarnya itu bagus. Ya, banyak berarti. Nah, untuk rasio yang terakhir yaitu rasio pasar. Rasio pasar merupakan rasio keuangan yang merupakan penilaian kinerja saham perusahaan pabrik. Jadi ini merupakan rasio yang biasanya digunakan untuk
digunakan investor untuk menilai perusahaan. Yang pertama ada price earning ratio, yang kedua ada dividend payout ratio, dan yang ketiga ada dividend yield ratio di rasio pasar ini. Yang pertama akan saya bahas dulu price earning ratio. Price earning ratio itu mengukur sejauh mana investor menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Untuk mencari price earning ratio yaitu menggunakan rumus harga per saham dibagi earning per saham dikali 100%. Nah, earning per saham atau earning per share ini bisa kita cari lagi karena di laporan keuangan itu tidak ada. Ya. Jadi untuk mencari earning per share ini laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100%. Ya, bisa kita peroleh di sini ya. Untuk EPS-nya atau earning per share-nya tidak saya jadikan persen, tetapi sudah saya kalikan dengan 100%, maka hasilnya seperti ini. Baru saya masukkan ke rumus, dan untuk persenannya saya jadikan di price earning ratio-nya saja, karena mungkin akan kesulitan nanti saya menghitungnya. Karena hasilnya itu 0,0% kalau dijadikan persen. Ya. Jadi untuk price earning ratio-nya, harga per saham di tiap tahunnya itu di tahun 2021 875, di tahun 2022 815, dan di tahun 2023 yaitu 815 juga. Untuk nilai PER-nya kita bisa lihat di sini. Di ketiga tahun tersebut mengalami penurunannya, yang artinya valuasi harga saham Diamond Food Indonesia itu mengalami penurunan. Nah, yang selanjutnya ada dividend payout ratio. Untuk mencari yang selanjutnya ada dividend payout ratio. Dividend payout ratio merupakan perbandingan antara jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dengan laba bersih perusahaan. Untuk mencarinya yaitu menggunakan rumus total dividen dibagi laba bersih yang dihasilkan dan dikali 100%. Untuk total dividennya ini hanya bisa saya temukan di laporan keuangan di tahun 2021, yaitu 8 dalam jutaan rupiah ya. Ini tuh hanya ada di laporan keuangan di tahun 2021. Di tahun 2022 dan di tahun 2023-nya nggak ada. Makanya hanya saya cantumkan ini, hanya 8. Dan jika dijadikan persen, dan jika dijadikan persentasenya itu 0,00% semua. Jadi untuk perbandingannya ini ya kemungkinan buruk lah ya, karena tidak dicantumkan total dividen di tahun 2022 dan di tahun 2023 gitu. Dan yang terakhir yaitu dividend yield ratio. Dividend yield ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan berupa dividen dari investasi saham yang dilakukan oleh investor. Rumus mencari dividen yield ratio ini yaitu dividen per share dikali market value per share dikali 100%. Untuk dividen per share-nya ini bisa kita cari lagi karena tidak ada di laporan keuangan perusahaan ya. Untuk mencarinya yaitu total dividen dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100%. Dan didapatlah hasil seperti ini. Karena tidak ada total dividen di laporan keuangan tahun 2022 dan 2023, maka hasilnya 0. Ya, ini tidak saya jadikan persen, tetapi sudah saya kalikan dengan 100%. Nah, untuk mencari market value per share-nya juga ada rumusnya, karena tidak ada di laporan keuangan. Yaitu untuk rumusnya nilai pasar perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100%. Maka didapatlah hasil seperti ini. Ini juga tidak saya jadikan persen, tetapi sudah saya kalikan dengan 100%.
Nah, untuk mencari dividen rasionya ini, masukkan untuk hasil dividen per share dan masukkan juga hasil market value per share dikali 100%, maka didapatlah persentasenya yaitu di tahun 2021 0,91%, di tahun 2022 0,00%, dan di tahun 2023 itu 0,00%. Ya, kemungkinan perusahaan ini sedang melakukan dividen dikarenakan beberapa alasan. Ya, karena tidak dicantumkan dividennya ini. Total dividen di laporan keuangannya tidak dicantumkan atau kosong. Ya, untuk kemungkinan alasannya itu ini sudah saya cantumkan. Ya, ini hanya kemungkinan ya. Itu perusahaan yang menerbitkan sedang mengalami kesulitan keuangan atau pengeluaran tak terduga yang terjadi satu kali yang mengurangi laba sementara, dan sedang mendanai proyek yang mahal tetapi menjanjikan di masa yang mendatang, atau sedang menginvestasikan sesuatu. Karena tidak ada data lagi yang saya dapatkan di laporan yang lainnya. Jadi untuk kesimpulannya, yaitu rasio profitabilitasnya secara keseluruhan perusahaan mengalami peningkatan kinerja dari sisi efisiensi aset atau ROA, tetapi terdapat sedikit penurunan dalam efisiensi penggunaan modal ekuitas atau ROE, dan ROI-nya tidak dapat dihitung dikarenakan tidak ada investasi yang tercatat. Yang kedua, rasio likuiditas dalam keadaan kurang baik, karena rasio mengalami peningkatan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan quick rasionya dan cash rasionya mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan penurunan di bagian kasnya tadi ya. Dan yang ketiga, rasio leverage dalam keadaan kurang baik. DAR mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun 3 tahun tersebut, dan DER juga mengalami penurunan rasio yang sebelumnya di tahun 2022 sempat mengalami peningkatan. Maaf, sebenarnya dalam keadaan baik ya. Rasio leverage dalam keadaan baik karena DHR mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun 3 tahun tersebut, dan DER juga mengalami penurunan rasio yang sebelumnya di tahun 2022 sempat mengalami peningkatan. Karena hal tersebut berdampak baik bagi perusahaan karena semakin rendah rasionya, semakin kecil risiko keuangannya, atau semakin aman lah keuangan mereka. Dan yang keempat, rasio aktivitasnya berdasarkan total asset turnover dan current asset turnover itu mengalami peningkatan. Ya, semakin efisien dan efektif penjualan dan pengelolaan aset mereka. Dan yang terakhir, di rasio pasar, PR perusahaan Diamond Food Indonesia mengalami penurunan yang artinya harga saham juga ikut menurun. DPR dan DER sangat sulit untuk dinilai karena tidak dicantumkan untuk nilai total dividennya tadi. Jadi untuk rasio pasar bisa dikatakan kurang baik. Secara keseluruhan, PT Diamond Food Indonesia Tbk bisa dikatakan masih bagus dan sehat, dikarenakan banyak rasio yang mengalami peningkatan dan berdampak positif bagi perusahaan. Ya, apalagi di rasio leverage-nya, itu resiko keuangannya aman. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika rasio yang saya cari itu ada kesalahan dan ada kesalahan saya dalam berbicara. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.